Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film petualangan seru yang berjudul Indiana Jones and the Kingdom of the Skull. Dalam film ini kita akan diperlihatkan petualangan Dr. Jones mencari tahu kebenaran dari kotak emas yang telah hilang selama ratusan atau mungkin ribuan tahun. Berbagai halangan dan rintangan pun harus mereka lalui, mulai dari kuburan penuh jebakan, serangan kalajengking, serangan semut raksasa, dan masih banyak lagi. Daripada berlama-lama, wis ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali ketika rombongan tentara sedang menuju ke suatu tempat yang cukup populer di kalangan masyarakat, yaitu Area 51 yang terletak di Nevada. Namun karena ada kegiatan pengujian senjata, para petugas yang sedang berjaga di sana pun mencoba menghentikan mereka semua. Tanpa basa-basi, pasukan tentara itu pun langsung menembaki semua penjaga yang ada di sana. Kemudian setelah mereka tiba, para pasukan itu mengeluarkan beberapa orang dari dalam bagasi yang tak lain adalah Dr. Henry Walton Jones Jr. alias Dr. Jones dan juga temannya yang bernama Meg. Dr. Jones sendiri merupakan seorang ahli arkeologi ternama yang suka berpetualang mencari benda-benda kuno bersejarah. Karena kemampuannya itulah, para tentara Uni Soviet yang dipimpin oleh Kolonel Irina Sparko menangkap dan menyuruh Dr. Jones untuk membantu mereka mencari sebuah benda yang kemungkinan besar saat ini berada di Nevada. Benda yang dimaksud oleh Irina merupakan peti berisi mumi yang sebelumnya pernah ditemukan oleh Dr. Jones 10 tahun yang lalu. This warehouse no doubt familiar to you. What makes you think I've got any idea what box you're talking about? Awalnya para tentara itu tertawa ketika Dr. Jones mengatakan bahwa ia membutuhkan beberapa peluru. Namun saat Dr. Jones menjelaskan bahwa isi dari peti itu mengandung magnet yang sangat kuat, mereka pun segera memberikan beberapa bubuk mesiu agar Dr. Jones bisa mencari peti tersebut. Setelah berhasil menemukannya, mereka pun segera menarik peti itu keluar dan membawanya ke sebuah mobil. Daya magnet yang sangat kuat membuat seluruh benda berbahan logam tertarik ke dalam peti tersebut. Kemudian ketika mereka mencoba membukanya, tiba-tiba saja Dr. Jones berusaha mengancam mereka semua dengan menodongkan senjata pada Irina, namun tampaknya usahanya tak berjalan mulus karena ternyata selama ini Meg telah mengkhianati Dr. Jones. Saat para tentara itu hendak mengeksekusi Dr. Jones, ia berhasil mengecohkan mereka sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara para tentara dengan Dr. Jones. Pada akhirnya salah satu tentara itu berhasil menangkap Dr. Jones, namun mereka tak menyadari bahwa saat ini mereka sedang berada di atas sebuah kereta bermesin roket, sehingga mereka berdua pun melesat menuju tak terbatas dan melampauinya. Tanpa berlama-lama, Dr. Jones pun segera memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari kejaran Irina dan pasukan tentara miliknya. Setelah berjalan cukup jauh, Dr. Jones akhirnya menemukan sebuah kota dan ia berniat untuk mencari bantuan di kota itu. Namun saat ia memasuki salah satu rumah, ternyata pemilik rumah itu bukanlah manusia melainkan manekin-manekin ini. Tak hanya itu, di luar rumah pun Dr. Jones tak bisa menemukan satupun manusia karena seluruh kota itu hanyalah berisi manekin. Tak lama kemudian muncul sebuah peringatan yang mengatakan bahwa ternyata kota itu hanyalah kota buatan yang akan digunakan sebagai bahan percobaan untuk menguji daya ledak dari sebuah bom nuklir. Mendengar hal itu, Dr. Jones pun segera kembali ke dalam rumah dan masuk ke dalam kulkas. Lalu dalam hanya hitungan detik setelah bom dijatuhkan, seluruh kota itu pun hancur berantakan. Beruntungnya Dr. Jones berhasil selamat dari kejadian itu karena kulkasnya terlempar jauh ke tempat yang cukup aman dari radiasi nuklir tersebut.
Setelah kejadian itu, Dr. Jones dijemput oleh FBI untuk mengatakan semua hal yang ia ketahui tentang isi dari kotak besi yang telah dicuri oleh Nirina. Di sini Dr. Jones pun mengatakan bahwa ia benar-benar tak tahu isi dari kotak itu karena 10 tahun yang lalu Dr. Jones bukanlah orang yang menemukannya. Melainkan ia diculik dan dipaksa oleh pasukan angkatan udara untuk memeriksa beberapa serpian puing-puing aneh serta potongan mayat misterius yang mengandung magnet. Tak lama setelah itu, teman lama Dr. Jones yang bernama Bob datang untuk mencegah keributan karena ia tahu betul bahwa Dr. Jones bukanlah dalang di balik kasus pencurian ini. Kemudian Bob menjelaskan bahwa pada dasarnya Irina merupakan seorang ilmuwan yang tergila-gila dengan ilmu pengetahuan dan juga kekuatan psikis. Ia sangat yakin bahwa Meg bekerja sama dengan Irina karena Meg adalah orang yang tergila-gila dengan kekayaan. Beberapa hari kemudian, ketika Dr. Jones sedang mengajar di salah satu kampus, temannya yang bernama Charles mengatakan bahwa beberapa orang FBI baru saja datang ke kantor Dr. Jones dan mengacak-ngacak seluruh ruangannya. Sebagai rektor di kampus itu, Charles tak ingin mendapatkan suatu masalah sehingga ia pun memutuskan untuk memberhentikan Dr. Jones sebagai dosen di kampus tersebut. Mendengar hal itu, Dr. Jones pun segera merapikan seluruh barang-barangnya dan berniat pergi ke New York untuk mengajar di sana. Dr. Jones merasa bahwa akhir-akhir ini mereka sering sekali mendapatkan banyak masalah. Ia telah kehilangan ayahnya dan juga salah satu sahabatnya yang bernama Marcus. Setelah persiapan selesai, Dr. Jones pun segera naik ke kereta untuk melakukan perjalanan menuju ke New York. Di sisi lain terlihat 2 orang FBI yang sedang mengikutinya, serta seorang bocah barbar bernama Mood William yang membawa motornya sambil mencari Dr. Jones. Setelah berhasil menemukannya, Mood pun segera memutar balik motornya untuk menanyakan tentang seseorang bernama Harold Oxley. Mendengar hal itu, Dr. Jones terpaksa membatalkan perjalanannya menuju ke New York untuk membicarakan tentang Dr. Oxley yang katanya hendak dibunuh oleh seseorang. Mood mengatakan bahwa Oxley telah menemukan sebuah tengkorak kristal dan ia hendak mengembalikan tengkorak itu ke sebuah tempat bernama Akator. Awalnya Dr. Jones tak percaya karena misteri tentang Akator, sebuah kotak emas yang hilang di Amazon hanyalah sebuah mitos. Isu yang tersebar luas mengatakan bahwa siapapun yang berhasil mengembalikan tengkorak itu, maka ia akan diberikan sebuah kekuatan yang ada di luar nalar. Dr. Jones mempercayai bahwa Akator hanyalah cerita fiktif belaka karena selama ini tidak ada orang yang berhasil menemukannya, termasuk dirinya sendiri. Namun setelah Mood memberikan surat dari Oxley yang berisi sebuah petunjuk, tiba-tiba 2 orang FBI yang berada di belakang Mood langsung menghampiri mereka berdua dan meminta Dr. Jones untuk memberikan surat tersebut. Ketika mereka hendak keluar, Dr. Jones menyuruh Mood untuk memukul salah satu pengunjung, sehingga tawuran antar geng pun tak bisa terhindarkan. Dr. Jones dan Mood memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari kejaran FBI, tapi sayangnya para FBI itu tetap mengejar mereka berdua sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang sungguh epik. Somebody's gonna get hurt! Setelah berhasil kabur dari para FBI, Dr. Jones segera menerjemahkan surat itu dan ternyata isi dari surat itu merupakan sebuah teka-teki berbahasa kuno yang dibuat oleh Oxley untuk menunjukkan suatu tempat. Lalu setelah Dr. Jones berhasil memecahkan teka-teki itu, mereka berdua segera pergi menuju ke suatu tempat yang terletak di negara Peru. Warga setempat mengatakan bahwa Oxley sempat ditahan oleh para polisi karena ia bertingkah seperti orang gila. Namun sayangnya beberapa hari yang lalu sekelompok pasukan bersenjata datang dan membawa Oxley pergi dari tempat itu. Lalu saat mereka berdua memasuki penjara bekas Oxley, mereka dikejutkan dengan banyaknya teka-teki berbentuk ukiran yang menunjukkan bahwa tengkorak itu bukanlah tengkorak manusia biasa.
Setelah mengamati lebih jauh, ternyata pesan yang dimaksud oleh Oxley menunjuk ke sebuah tempat di mana Oxley berhasil menemukan Orellana, yaitu seorang petualang yang telah menghilang selama ratusan tahun setelah gagal mencari kotak emas Akator. Malamnya mereka berdua segera pergi ke sebuah makam yang letaknya tak jauh dari tempat Oxley di penjara sebelumnya. Di sana mereka mencoba memecahkan teka-tekinya hingga akhirnya mereka menemukan makam tempat Orellana dan anak buahnya dijadikan mumi. 2, 3. They called him the Gilded Man. His lust for gold was legendary. What were they looking for? Setelah mereka menyelidikinya, ternyata di balik mumi Orellana terdapat sebuah tengkorak aneh yang terbuat dari kristal. Tampaknya tengkorak itu bukanlah kristal biasa karena selama ini kristal tidaklah mengandung magnet yang bisa menarik benda-benda berbahan dasar logam. Sepertinya Oxley telah menemukan tengkorak itu dan berusaha mengembalikannya ke tempat semula. Tapi mereka berdua masih belum tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Oxley. Ketika mereka keluar dari makam itu, ternyata sudah ada Meg dan pasukan Irina yang langsung mengepung dan membawa mereka berdua pergi ke suatu tempat. Di sana Meg mengungkapkan niat aslinya, yaitu menginginkan emas-emas yang ada di dalam kotak emas Akator. Namun Dr. Jones bukanlah orang yang tergila-gila oleh harta, karena ia hanya ingin mengembalikan tengkorak itu seperti yang telah dipesankan oleh Oxley. Tak lama kemudian, Irina datang dan menyuruh Dr. Jones untuk membantu mereka menemukan kotak emas Akator. Namun Irina tak seperti Meg yang gila harta, karena tujuan Irina mencari kotak emas Akator adalah untuk mendapatkan kekuatan supranatural ketika mereka berhasil mengembalikan tengkorak kristal tersebut. Lalu Irina mempertemukan Dr. Jones dengan Oxley serta seorang wanita bernama Marion yang merupakan mantan kekasih dari Dr. Jones. Marion Ravenwood is your mother. Oh, for God's sake, Indy, it's not that hard. Irina mengancam Dr. Jones agar ia mau membantu mereka mencari kotak emas Akator. Saat pandangan semua orang tertuju pada Dr. Jones, Mood tiba-tiba menyerang para tentara itu sehingga mereka bisa kabur dari tempat itu. Namun hal itu tak berlangsung lama ketika Dr. Jones dan Mariona terjebak di dalam sebuah lumpur hisap. Help! 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 Go! Grab on. There's no Sears and Roebuck here. Grab the snake. Tight. Slimy. Good work, Ox. Thanks. Help. Keesokan harinya saat sedang mencari kotak emas Akator, Dr. Jones dan Mariona pun mengatakan pada Mood bahwa Dr. Jones merupakan ayah kandungnya. Mereka bertiga bertengkar satu sama lain, sehingga saat penjaga itu berusaha menghentikan mereka, mereka justru menyerang tentara itu hingga akhirnya ia KO. Setelah berhasil mengambil alih truk tersebut, Dr. Jones berniat menyelamatkan Oxley dan membawa tengkorak kristal itu kembali ke tempat asalnya. Melihat bahwa Dr. Jones berhasil membebaskan diri, Irina dan pasukannya pun segera pergi sehingga aksi kejar-kejaran di dalam hutan Amazon pun terjadi dengan sangat epik. You fight like a young man, eager to begin, quick to finish.
Tanpa mereka sadari, ternyata mereka telah menabrak sarang semut raksasa sehingga mereka segera lari dari kejaran semut-semut itu. Tapi sayangnya salah satu tentara ini berhasil menghentikan Dr. Jones, sehingga Dr. Jones menyuruh Mood untuk segera pergi ke arah sungai terlebih dahulu. Sementara ia harus melawan si tentara dan membawa Oxley pergi dari tempat itu. Setelah berhasil mengalahkan si tentara dan membawa Oxley naik ke dalam mobil, Mariona segera menancapkan gas dan melakukan hal yang sangat gila. Kemudian mereka berhasil menemukan petunjuk selanjutnya, yaitu air mata menangis, yang artinya mereka harus masuk ke dalam sebuah air terjun yang berbentuk seperti wajah manusia. Di dalam sana terdapat sebuah gambaran-gambaran dari suku Maya yang menandakan bahwa suku Maya tidaklah menyembah matahari, melainkan makhluk lain yang memiliki ukuran kepala seperti tengkorak kristal tersebut. Tapi sayangnya orang-orang dari suku Maya mencoba menyerang mereka semua karena mereka telah memasuki wilayah yang tak seharusnya dimasuki oleh orang lain. Para suku Maya itu mencoba membunuh mereka semua, namun ternyata orang-orang itu justru ketakutan ketika mereka melihat wujud dari tengkorak kristal. Dr. Jones dan kawan-kawan segera melanjutkan pencarian hingga akhirnya mereka berhasil memecahkan misteri yang selama ini tak pernah ditemukan oleh orang lain. He that opens the palace. Di sisi lain, Irina dan pasukannya berhasil menemukan jejak Dr. Jones karena ternyata selama ini Mac telah menjatuhkan sebuah alat pelacak. Kemudian Dr. Jones dan kawan-kawan akhirnya berhasil menemukan sebuah penemuan yang tak ternilai harganya. Karena di dalam sana terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan prasejarah yang telah berumur ribuan tahun. Meski begitu, sepertinya hanya Mac yang tertarik dengan seluruh harta itu, karena tujuan Dr. Jones dan lainnya hanyalah untuk mengembalikan tengkorak kristal tersebut. Setelah berhasil membuka ruang rahasia itu, ternyata di dalam sana terdapat banyak sekali tengkorak kristal, dan hanya ada satu tengkorak yang tidak memiliki kepala. Lalu ketika Oxley hendak mengembalikannya, tiba-tiba saja Mac langsung menodongkan pistolnya, hingga akhirnya Irina berhasil menemukan mereka semua. Kemudian Irina pun langsung mengambil tengkorak kristal itu dan mengembalikannya. Tengkorak itu pun mulai berbicara melalui Oxley bahwa ia akan memberikan sebuah hadiah bagi siapapun yang telah mengembalikan kepalanya. Tanpa basa-basi, Irina mengatakan bahwa ia ingin mengetahui semua yang diketahui oleh tengkorak itu. Dan seketika seluruh ruangan itu pun mulai bergetar, menandakan bahwa tak lama lagi akan terjadi sesuatu di tempat itu. Oxley yang sudah sadar pun mengatakan bahwa ternyata tengkorak-tengkorak kristal itu merupakan makhluk antar dimensi, sehingga Dr. Jones menyuruh mereka semua untuk segera pergi. Karena tak lama lagi, mereka semua akan mati jika tidak segera meninggalkan tempat itu. Sepertinya tubuh manusia Irina tak bisa menahan seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh alien itu, sehingga tubuhnya pun hancur lebur dan berubah menjadi debu.
Mereka hampir tak mempercayai bahwa ternyata seluruh bangunan yang telah dibangun oleh suku Maya merupakan tempat peristirahatan dari makhluk antar dimensi yang biasa kita sebut sebagai alien. Kota emas Akator ternyata bukanlah kota yang dipenuhi oleh emas, melainkan kata emas di sini dapat diartikan sebagai pengetahuan, yang mana dulunya para suku Maya menjadikan sebuah pengetahuan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Dr. Jones pun menikahi Mariona sehingga mereka bertiga kini resmi menjadi sebuah keluarga bahagia. Tampaknya petualangan Jones akan dilanjutkan oleh Mood dan cerita pun tamat. Jadi menurut kalian gimana nih guys tentang alur cerita dari film ini? Jika kalian punya saran dan kritik, jangan sungkan-sungkan untuk coret-coret di kolom komentar ya rek. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.